wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Junata dari kelas 1243. Saya berasal dari SMA Negeri Bina Khusus Kota Dumai, Provinsi Riau, tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas akhir mata pelajaran PPKN dengan guru pembimbing Bapak Abdul Rahim, MPD. Di sini saya akan membahas mengenai iptek di bidang ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena semakin tinggi zamannya, maka teknologi akan semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari. Iptek merupakan akronim dari ilmu pengetahuan teknologi, di mana iptek ini adalah sesuatu untuk menambah wawasan kita dan mempermudah pekerjaan kita dalam menggapai sesuatu. Nah, apa saja sih dampak iptek atau ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang ekonomi ini? Tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di sini saya akan membahas satu-satu. Kita mulai dari dampak positif. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dampak positif iptek di bidang ekonomi. Baiklah, di sini saya akan membagi atas 3 aspek. Yang pertama adalah produktivitas industri meningkat, yang kedua bisnis teknologi semakin ramai, dan yang ketiga pembayaran secara online. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah produktivitas industri meningkat. Seperti yang kita tahu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi di bidang ekonomi sangat mempermudah kita dalam membeli sesuatu barang menggunakan e-commerce. Kita contoh kepada masa lalu. Di masa lalu kita membeli barang harus menuju ke toko tersebut untuk membeli barang. Misalnya toko di Jakarta, oleh sebab itu kita harus ke Jakarta. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kita dipermudah sehingga kita tidak perlu lagi ke sana dan hanya membeli melalui via e-commerce. Yang kedua, bisnis teknologi semakin ramai. Menurut data dari Kominfo, 75% ke atas orang sudah menggunakan bisnis teknologi. Artinya, sudah banyak orang yang menggunakan platform-platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan di mana di sini adalah memiliki dampak untuk pengusaha UMKM yang ada di Indonesia. Karena dampaknya tidak hanya di Indonesia, tetapi kita bisa berjualan hingga global. Oleh sebab itu, ini merupakan dampak positif dari pengenalan iptek. Yang ketiga, pembayaran secara online. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu pembayaran secara online atau yang biasa kita sebut dengan cashless. Di zaman teknologi 4.0, kita sudah sangat perlu menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dengan pembayaran secara online. Karena dengan pembayaran secara online kita sangat dimudahkan. Saya beri contoh seperti GoPay, Dana, OVO, dan banyak lagi selainnya. Atau juga bisa juga dengan internet banking. Oleh sebab itu, ini merupakan dampak positif karena mempermudah kita. Karena kita tidak perlu lagi membawa dompet untuk membayar sesuatu. Kita lanjut ke dampak negatif. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Di sini saya akan membagi atas 3 aspek. Yang pertama adalah risiko belanja online, yang kedua pencurian data kartu debit atau kredit, dan yang ketiga penjualan offline. Baik, kita bahas satu persatu kembali. Yang pertama, risiko belanja online. Menurut data dari Kominfo, lebih dari 115.000 orang tertipu atas pembelanjaan online. Ini tidak bisa kita pungkiri atas kasus penipuan online, karena kita tidak tahu asalnya dari mana dan dari mana. Itu merupakan salah satu dampak negatif dari iptek di bidang ekonomi. Yang kedua, pencurian data kartu debit atau kredit. Pencurian ini sudah banyak sekali terjadi di Indonesia maupun di global. Sudah banyak sekali orang yang menggunakan kartu atau digit dari kartu kredit kita atau kartu debit kita, sehingga ini merupakan dampak negatif bagi pengaruh iptek. Selanjutnya, yang ketiga adalah pengusaha offline. Seperti yang kita tahu, dengan kemajuannya ilmu pengetahuan dan teknologi, ini tentu berdampak bagi UMKM yang mungkin melek akan teknologi, sehingga mereka kalah saing dengan pengusaha atau UMKM yang berjualan secara online. Karena as we know, seperti yang kita tahu, untuk pedagang online itu lebih tinggi dampak positifnya daripada untuk pengusaha UMKM secara offline.
Oleh sebab itu merupakan salah satu dampak negatif bagi iptek di bidang ekonomi. Dan masih banyak lagi dampak positif dan negatif yang ada di iptek di bidang ekonomi ini. Baik, saya rasa itu saja presentasi dari saya untuk iptek di bidang ekonomi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan dapat memberikan ilmu baru. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.